I mean, he's an F1, you're an F2, dot dot dot. He's older than me. He paid to get there. You're fired. Lando Norris mungkin merupakan pembalap yang memiliki kepribadian yang kuat ya, sehingga nih orang mau ngapain aja pasti selalu rame, dan kadang gue juga suka kesel ngeliat fans sama hatersnya. Tapi ada juga satu pembalap nih ya yang sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat kuat dan sangat kontroversial. Dan itu juga merupakan alasan sebenarnya kenapa dia tuh gak tembus ke F1 akhirnya. Pembalap itu ialah Dan Ticktum. Dan hari ini gue mau bahas apa yang terjadi dengan Dan Ticktum. Dan Ticktum merupakan pembalap asal Inggris kelahiran 1999. Jadi satu angkatan dengan Lando sebenarnya ya. Dan gak usah banding-bandingin sama usia gue. Gak bakal percaya juga kalian kalau jaraknya cuma 4 tahun. We don't care. Let me tell you, we don't care. Anyway, dia memiliki resume yang bagus di karting, di mana dia mampu menjuarai beberapa championship, dan pada tahun 2015 dia langsung naik ke single seater, di mana dia balapan di MSA Formula Championship bersama Vortec Motorsports. Sebagai rookie, dia mampu mengawali musim dengan baik dengan memenangkan beberapa balapan. Tapi sering berjalannya musim, Lando Norris, ya ironik ya, dan Colton Herta mulai mengasepinya. Dan disinilah muncul momen kontroversial pertamanya, dan dari sini aja image-nya udah langsung jelek. Waduh, kenapa tuh bang? Jadi di penultimate round, di Silverstone, dia terlibat insiden dengan Ricky Collard di lap pertama yang membuatnya turun banyak banget posisi, bahkan sampai akhir kalau nggak salah ya. Lalu safety car muncul. Dia dengan sengaja menyalip beberapa pembalap dan sengaja menabrak Ricky Collard yang membuat keduanya DNF. Iya, secara sengaja ya. Dan ini membuatnya kena ban 2 tahun. 1 tahunnya merupakan suspended ban. Walaupun Dan akhirnya mengakui kalau itu merupakan hal bodoh untuk dilakukan dan meminta maaf ke semuanya termasuk Marshall juga, image-nya tetap udah jelek di sini. Meskipun begitu, dia tetap finish di posisi ke-6 di standings dan finish sebagai rookie terbaik kedua di musim itu. Di 2016, dia kembali balapan di ronde terakhir F3 European Championship bersama Carlin, tapi yang nggak bisa berbuat banyak ya, dimana bisa dimaklumi karena baru balapan lagi, dan masuknya itu di ronde terakhir. Di 2017, dia balapan di Formula Renault Euro Cup bersama Arden Motorsport. Dan di tahun ini juga, dia diambil oleh Red Bull sebagai pembalap akademi mereka. Cocok sebenarnya mereka ini kan, sama-sama kontroversial soalnya. Mengerikan. Di musim itu, dia mampu meraih 1 kemenangan, 1 pole, dan 3 podium, dan finish di posisi ke-7 di standings. Tapi hal yang terbesar di tahun itu ialah ketika dia menang di Macau dengan style yang cukup unik ya, di mana kedua leader tuh crash di akhir-akhir, dan saat itu dia diem-diem langsung menang. BTW bagi kalian yang nggak tahu, Macau Grand Prix ini tuh udah kayak Monaco Grand Prix-nya Feeder Series. Menang di sini tuh kerasa banget spesialnya pasti, karena menantang banget tracknya, sama-sama sempit, street circuit juga. Di 2018, dia dengan Motopark bakal balapan di FIA F3 European Championship. Dia mampu mengawali musim dengan baik dan merupakan title contender musim itu, tapi tibalah Mick Schumacher di Prema itu yang entah gimana mendominasi sisa paruh musim kedua F3 European Championship itu. Benar-benar mirip kayak senseinya emang ya kan, selalu panas dan selalu mendominasi di paruh musim kedua. Edan eta teh. Edun. Nah, tibalah momen kontroversial kedua, di mana dia menuduh kalau Mick dan Prema menggunakan mesin ilegal saat itu. Ya, di mana sebenarnya nggak ada bukti juga kalau itu benar. Dan lagi-lagi image dia jelek karena dicap sebagai orang yang mencari alasan aja karena kalah. Kali ini Red Bull juga kena imbas ya kan, dan Bah Helmut pun langsung mengomelinya. Ada. Di musim itu, dia kembali menang di Macau sih sebenarnya, bagus juga, dan ikut balapan di ronde terakhir F2 di Abu Dhabi bersama Arden. Tapi 2019, dia nggak naik ke series baru Formula 3 ataupun Formula 2. Dan seperti biasa dengan case pembalap Red Bull Junior, kalau yang terjadi ialah membuat mereka balapan di Super Formula di Jepang. Dan itu yang dilakukan oleh Dan Ticktum juga. Dan dia juga dijadikan sebagai Red Bull Test atau Development Driver di tahun itu. Tapi tahun ini merupakan tahun yang buruk. Musim di Super Formula tidak berjalan sesuai harapan, dan pertengahan tahun dia di-drop oleh Red Bull, dan di saatnya sama dia juga keluar dari Super Formula. Di titik ini, Dan Ticktum tuh sebenarnya hampir berhenti balapan. Namun Williams mau memberikan dia kesempatan kedua dan ngerekrut dia untuk masuk ke akademi mereka. Di 2020, musim Covid, dia langsung naik ke Formula 2 bersama Dams, tim yang juara di musim sebelumnya, dengan pembalap Indonesia kita yaitu Sean Gelael.
di musim rookie-nya dia sebenarnya mampu impress ya, walaupun bukan yang wow banget, tapi pace-nya tuh oke dan mengungguli Bang Sean juga yang udah di musim kelimanya di F2 saat itu. Tentu terdapat beberapa bad luck moment seperti kena diskualifikasi karena kurang bensin di Monza, di mana dia menang saat itu. Hey, I've seen this one. This is a classic. Tapi pace-nya oke lah. Dan dia akhirnya finish di posisi ke-11 di standings dengan 1 kemenangan dan 4 podium. Tapi ada satu momen di mana dia hampir melakukan hal yang terus menghantui dirinya ya. Yang dimana cukup susah untuk dia tahan juga. Dimana dia kalau udah kesel, aduh parah dah. Dia kesel sama Louis Deletraz di Silverstone kalau nggak salah. Dan kalau dia mencoba untuk mendorong dia keluar track lagi, maksudnya Louis mau mendorong dia ke keluar track lagi, dia bakal nabrak ke dia secara sengaja lagi. No, God! No, God, please, no! Komentator pun juga bilang, weh jangan weh, ntar kena masalah lagi lu ya kan. Ya ujung-ujungnya enggak, tapi nyaris aja deja vu gitu. Asli nih orang tingkat emosinya ngeri juga sih ketika adrenalin tinggi ya BTW. Tahun 2021, dia kembali ke F2 kali ini dengan Carlin dan masih di backing oleh Williams dengan Jehan Daruvala sebagai rekan timnya. Dan dia mampu mengungguli sepanjang 2021. Pace dia menurut gua di musim itu kenceng banget dan bisa jadi title contender. Tapi lagi-lagi banyak bad luck ya dia, entah itu ketabrak pembalap lain lah, kedorong sampai turun posisi lah, masalah mesin lah, banyak lah. Tapi, kalian bisa tebak, terjadi momen kontroversial lagi dan kali ini bukan on track, tapi off track. Dimana dia sedang live streaming Twitch main game sama teman-temannya kali ya, dan dia ngomong gini. Berani-berani ngidang hina GoTV kita ya kan? Dan masalahnya, GoTV pun merupakan pembalap Williams saat itu. Tim yang nge-backing dia. Dan itu tuh lu ngebarat kayak, lu tuh ngeledek atasan lah ya kan? Akhirnya Williams ngedrop dia. Dan disinilah chance dia untuk naik ke F1 sudah berakhir ya. Akhirnya musim 2021 di P4 dengan 2 kemenangan dan 7 podium. Dari mana menurut gue sebenarnya bisa lebih ya. Setelah itu dia balapan di Formula E bersama Neo 333 yang bisa bilang salah satu tim yang kurang di Formula E. Dan ya nggak bisa berbuat banyak ya kan. Belum ada konfirmasi apakah dia bakal balapan untuk musim ke-11 Formula E. Dan kita juga masih menunggu kabar selanjutnya. Tapi sepertinya sih kalau gue dengar sih kayak enggak ya. Harus gue akui, ini orang punya speed dan talenta untuk bisa naik ke F1 dan bisa sukses juga di situ. Tapi kepribadiannya itu loh ya benar-benar menjadi penghalang. Maksud gue, lu nggak apa-apa lah kalau misal sarkastik atau main sideward dan emosi ke dalam on track itu normal dalam kompetisi ya. Tapi sengaja nabrak ke lawan, ngenuduh lawan curang padahal lu sebenarnya juga nggak punya bukti yang kuat juga, dan ngeledek pembalap tim yang nge-backing lu, hey, itu bukan hal yang bener ya. Dan sayang aja terdapat beberapa momen dimana mungkin dia bisa aja naik ke F1, tapi gagal karena tingkah lakunya itu gitu. Seandainya dia nggak streaming saat itu dan ngeledek quote kita tercinta, mungkin aja di 2023 nanti dia yang naik ke Williams itu dan bukan Logan Sargent. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, dan ya semoga aja di Formula E atau apapun itu nanti dia bisa sukses lah ya. Tapi gue ngebayangin aja gitu, Lando yang kayak gitu aja dan masih jauh lebih mending dibandingkan dia, udah kena hate sampai segitunya. Gimana kalau dia nanti masuk ke F1 identik term ya kan? Seandainya gitu kan, dan sukses kayak Lando gitu. Apa nggak bersatu tuh semua cult gak jelas di X2 ngajatuin ini pembalap? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, untuk kali ini video akan ditutup.